Coba deh bang, yang beribadah dengan tato seperti itu kan ya. Lo yang ibadah tuh bukan tatonya lo ya. Yang beribadah Itu dari 99 orang itu jelek-jelek semua. Artinya dalam kategori ya, tidak cantik seperti itu kan ya. Tidak cantik, jelek lah ya. Cewek jelek gitu kan ya. Itu susah lo cari kerja. Ya maaf lah ya, lo jadi orang jelek nih ya. Maaf lah ya. Itu susah cari kerja. Bagusnya sih tetap sholat gitu ya. Kalau Ya, dia sholat, agama Islam ya. ya sholat itu kan untuk kita sendiri loh ya. Untuk siapa lagi? Ya. Terus nggak sholat juga nggak apa-apa. Sholat ya terserah dia. Iya. Mau masuk Karena sholat itu Okay. ya untuk diri kita sendiri. Lu banyak lo artis itu ya. Siapa perempuan itu yang cantik? Nikita Mirzani. Ya aku sebut ya. Nikita Mirzani termasuk penggemarnya juga nih Nikita Mirzani. Penggemar Nikita Mirzani apa ya? Iya ya. Yang bertato. Iya. Dulu di sini lo, aku seneng lo dibuka sini ya. Ada tatonya, aku seneng lo pengen lihat ke bawah. Seneng aku saat di TV. Berharap sih ada tatonya juga di sini terus dibuka juga, ditunjukin. Ya benar. Oke, what's up guys? Jadi kali ini gue mau bikin wawancara sih, tanya jawab lah, Q&A sama pakar ya, sama narasumber gue yang dia punya tato tapi dihapus pakai setrika. Pantengin terus channel gue, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, selamat malam Bang Sugi. Kesempatan kali ini ya mudah-mudahan bisa kasih pencerahan ke masyarakat Indonesia tentang tato, Bang. Jadi tato ini kan kalau di Indonesia anggapannya apa ya, kayak agak kriminal lah, lebih condong ke kriminal, kurang baik, urakan gitu kan. Mungkin langsung aja ke Bang Sugi lah. Jadi gue tanya pendapat Bang Sugi tentang tato nih, apa nih tato nih? Kalau tato menurut saya, bahkan menurut sebagian orang, sebetulnya susah kita menyikapi sesuatu, apalagi ini kaitannya dengan tato ya. Tato yang sudah terkenal identik dengan kejahatan, kriminal. Tapi di sebagian orang menyikapi tato itu sebuah kehidupan di mana orang bisa hidup. Mereka sampai punya komitmen yang kuat. Komitmen itu ya. Tato seumur hidup. Preman lah ya. Bukan. Sebetulnya balik lagi dengan kita manusianya untuk menyikapi bahwa kita ini sebetulnya preman atau ustadz, seperti itu kan ya. Jadi kalau dengan kalimat preman dikaitkan dengan tato, ya balik lagi pada manusianya. Jadi artinya jangankan tato, kita gondrong aja sudah identik dengan preman. Tapi sebetulnya kalau untuk sekedar kepentingan, ini sebetulnya terkait dengan kepentingan loh. Sudut pandang ya? Sudut pandang. Jadi kepentingan Bapak menanya tentang tato ini mau dibawa kemana? Ini enak kan? Mau dibawa kemana? Nah, kalau Bang Sugi sendiri nih setuju nggak kalau tato itu kriminal? Setuju Gimana Bang? Ya karena gini ya, sesuatu yang diaminkan dengan banyak umat itu terjadi loh ya. Itu terjadi. Nah, permasalahannya kebaikan atau keburukan itu berlaku untuk siapa? Apakah untuk diri kita sendiri atau untuk halayak orang banyak? Maksudnya tato itu untuk baik untuk siapa gitu enggak?
Ya, terutama tato, ya kan? Ah. Terutama tato. Tato, kalau seluruh dunia bertato, itu akan jadi suatu keindahan, Oh, ya kan? benar-benar. Ya kan? Nah, lu nggak punya tato malah lucu, aneh. Iya, yang nggak punya tato lucu, ya kan? Jadi, Tato kriminal setuju. ya kriminal setuju karena kita terdidik, diberi contoh suatu kebaikan. Nah, ini poin-poin kebaikan ya. Poin kebaikan tidak ada menyarankan tatolah kamu. Nah, okay. Itu saran kebaikan. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba punya inisiatif untuk bertato, pasti dia sudah melanggar undang-undang tentang kebaikan, ya kan? Nah. Nah, jika tato kriminal, walaupun ya setuju aja. kadang tato juga dianggap sebagai seni. Loh, kalau cerita tato ya, saya bertato loh. Ya, boleh buka ya bang. bebas. Maaf ya. Nah, ya nggak bagus-bagus amat sih. Gambar apa nih bang tadi bang? Kalau di cerita, aduh, maaf ini, kayak itu kamera bang lebar. Sudah nggak begitu jelas. Okay. Jadi sejarah tato ini kalau diartikan dalam sebuah arti, ini naga loh ya. Oh, naga ya. Ada luka, ya kan? Ada matahari, ada pagar, ada ini apa namanya? Kawat duri. Oh, kawat duri. Jadi kalau kita mengartikan sebuah kita kadang-kadang ini lo ekspresiku, ya kan? Biar orang tahu atau untuk rahasia kita seperti itu kan ya. Ini luas. Ini tato sendiri loh ya. Tato sendiri. Kenapa? Iya, bukan pakai mesin. Pakai mesin sendiri. Iya, pakai mesin sendiri. Ya. Dan udah banyak yang saya tato dulu. Jadi bukan berarti saya ini seniman tato, sebenarnya enggak. Mungkin ada lah, semua orang punya bakat. Bukan punya bakat sebetulnya. Punya kesempatan di saat apa ya? Kalau kalimatnya seperti ini, seseorang bisa jadi sesuatu di saat sesuatu yang mendesak, seperti itu. Jadi pengertiannya dengan seni itu bang? alasan aja seni. Kalau seni itu sebetulnya kalau dibilang alasan kita juga nggak bisa ya, karena sebagian orang mereka memang bisa berimajinasi tentang sesuatu yang diekspresikan ke sebuah tato, gambar itu ya, lukisan itu ya seni, masuk seni. Terus kalau putus sama cewek bikin tato, ada masalah? Itu sih akal-akalan, kadang-kadang akal-akalan aja. Akal-akalan aja orang frustasi kan ya. Iya, frustasi. Terus bertato. Terus yang putus asa terus frustasi, pacarnya nambah 5-10 itu banyak. Bukan masalah tato kan, artinya kan. Kenapa harus tato yang kita bahas seperti itu kan? Terlalu cemen lah kalau punya masalah putus sama cewek bikin tato, cemen kali ya. Enggak juga. Ya tergantung lagi masalah sih ya. Kita menyingkapi seseorang dengan perbuatan orang tersebut itu harus hati-hati loh sebetulnya. Iya. Sebetulnya harus hati-hati, jangan asal jeplak. Iya. Jangan asal jeplak loh. Ada loh orang makan ya kekenyangan. Nanti dia berak tuh. Kan seperti itu kan ya. Nanti dia buang airnya di kebun itu. Karena makannya kebanyakan seperti itu kan. Lo belum tentu loh ya. Belum tentu. Jadi orang yang putus cinta langsung bertato itu akal-akalan aja. Mungkin di sisi lain dia sudah pengen bertato itu kan, walaupun ujung-ujungnya dia menyesal pengen. Biasanya rata-rata orang yang menyesal dengan tatonya, yang satu
tatonya itu jelek. Tatonya jelek nyesel. Itu Ya. seni benar berarti. Ya kalau itu, seni, kalau dibilang seni, benar seni. Ah. Dan orang-orang yang bertato itu nyesal, pengen menghapus. Karena apa? Iyalah, baju kita aja yang harganya mahal, dipakai beberapa hari, itu pengen ganti baru kan? Kalau baju mudah kita ganti, ini tato. Ujung-ujungnya apa? Dihapus kan ya. Hapus itu juga harga yang mahal, menghapus secara permanen yang hasilnya bagus. Itu mahal. Mahal. Jadi akal-akalan lagi dengan cara ya Indonesia nih loh ya. Indonesia paling kreatif, paling mandiri. Jadi dengan alat yang tradisional aja bisa hilang bentuk seninya. Walaupun masih ada bekas yang acak-acakan gitu kan. Contoh seperti tato saya ini ya. Ini termasuk mandiri. Iya. Pakai setrika. Menghapus mandiri. Sebetulnya bukan mandiri sih. Ada obat yang namanya PK biru itu. PK biru itu sebetulnya obat alergi. Untuk mandi biasanya orang-orang yang buduk gitu. Budiken ya kata Jawa, orang Jawa itu. Itu bisa sembuh. Sebetulnya memang obat luar itu kan. Tapi kalau dengan melukai lalu ditabur itu sangat merusak. Itu kayak cuka apa namanya? Cuka api. Ya, seperti cuka api. Itu rusak juga kulitnya. Itu tergantung cara cara penanganannya. Cara penanganannya itu bisa rusak. Dan namanya kulit manusia ini sebetulnya tipis, paling tipis sebetulnya kulit dibandingkan kulit yang lain, apalagi kulit badak kayak gitu. Jadi orang Indonesia tuh kreatif, padahal ada laser ya kan. Laser bukan mandiri lah, butuh dana, butuh ini apa peralatannya juga kan. Ya karena di situ selain tato, membuat tato juga mahal ya. Buat tato tuh mahal di Indonesia. Apalagi menghapusnya. Di India 29.000 itu Bang. Kalau di Indonesia buat tato mahal. Yang murah itu tempel koyo. Tempel koyo. Itu yang murah. Tempel jadi. Ya, tempel jadi. Yang penting ada tempelan gitu kan. Dan ciki-ciki Bang. Atau stiker jajanan itu kan. Lanjut lagi nih Bang. Jadi masalah apa enggak sih tato dengan kesibukan profesi sekarang lah. Nah sekarang kan Bang Sugi udah punya usaha, terus balik usaha juga masih ngurusin karyawan yang di perusahaan gitu, gimana Bang? Kalau dibilang mengganggu enggak sih dengan keseharian kita ini ya kan? Ya balik lagi, di mata umum tato ini belum sepenuhnya bisa diterima ya. Di mata umum gitu lah ya. Mata umum khususnya di Indonesia lah itu. Khususnya di Indonesia. Jadi kalau dibilang mengganggu, ada saat-saat tertentu. Kalau kita di rumah ya, kepada tamu yang bertandang ke rumah kita, seandainya dia melihat tato kita, ya kan? Ya inilah saya kan gitu kan. Nah, cuma di saat kita mau bertamu kepada orang yang belum kita kenal, orang jauh lah ya, orang jauh, kita masih berpikir loh ya. Padahal tujuan kita baik, mau baik-baik lah. Bahkan tujuan kita mau nyantuni orang itu kan. Cuma jangan-jangan santunan kita tidak diterima, kan seperti itu kan. Sebelum kita nyampaikan bahwa saya mau menyantunkan, mau mendonorkan segala macam kan, kita sudah berpikiran. Tuan rumah sudah melihat kita duluan kan, dengan tampang, rambut gondrong, celana koyak-koyak, tatoan lagi kan. Itu belum tentu niat baik kita bisa diterima. Itu salah satu tekanan saya pribadi sebagai orang yang bertato, itu pasti. Tapi kalau untuk
untuk diri kita sekarang gini lah ya, jangankan bertato, sebuah penyesalan yang sebetulnya sudah terpikir. Kita tahu racun itu mematikan atau bisa menyakitkan, seperti itu kan ya. Kalau sudah tertelan di kita, kita gimana sih? Walaupun nggak mati, ya kan? Racun tidak semua racun mematikan, gitu kan? Paling yang menyakitkan atau berdampak buruk ya. Kita pasti berpikiran, mati nggak ya? Mati nggak ya? Tapi udah masuk loh ya. Sama seperti tato kita yang udah ada di badan kita, ya kan? Ya mau apa lagi, begitu. Kalau untuk jadi beban mental, bahasanya kalimatnya itu tadi, tentu jadi beban mental. Apalagi tatonya jelek, Ya untuk beban kita terutama itu ya itu tadi. Jadi kenapa tato itu bisa dihapus? Inisiatif kita menghapus karena ada tempat di mana tempat itu nggak cocok. Lu banyak lo artis itu ya, siapa perempuan itu yang cantik? Ini kita Mirjani, ya aku sebut ya, kita Mirjani termasuk penggemarnya juga ini kita Mirjani. Kita Mirjani apa ya? Iya ya. Bertato. Iya. Dulu di sini lo, aku seneng lo dibuka sini. Ada tatonya, aku seneng lo pengen lihat ke bawah. Seneng aku asal di TV. Berharap sih ada tatonya juga di sini terus dibuka juga, ditunjukin. Iya benar. Cenderung orang kalau bertato mau dilihatin ke orang. Iya, seperti itu. Nah, terus kenapa beliau ini dihapus kan? Dihapus sekarang? Iya dihapus kan, nggak ada lagi sekarang. Nah, menurut saya sih memang itu tidak pada tempatnya. Ya, tidak ada pada tempatnya. Jadi berinisiatif dihapus. Percuma gitu. Sebetulnya bukan percuma. Ya balik lagi kayak baju tadi lah. Baju pengen ganti seperti itu kan. Sebetulnya kalau dia sudah dapat feeling lagi yang bagus lagi, mungkin ditempel lagi. Dulu kan cuma nama kalau nggak salah. Mungkin kalau itu nanti ada dolar di sini kan, dolar yang bagus kan, yang bagus tapi gue rasa tempel bagus. Mungkin lagi nyari ide mungkin. Nah, mungkin ada. Jadi balik ke pertanyaan tadi bang, untuk ke profesi. Ini kalau untuk di toko ya tadi yang orang mau bertamu, Bang Sugi mau bertamu ke tempat orang, ya tanggapan orang beda-beda yang jelas ya. Cuman kebanyakan masih belum bisa nerima ya kan. Nggak bisa nerima pun itu ganggu nggak? Misalnya gue nggak mau bisnis sama lu gitu kan, gue nggak mau belanja ke toko lu gitu. Ya mungkin ya untungnya termasuk saya ini hidup di era sekarang, zaman sekarang yang notabene masyarakat sudah memaklumi tentang tato, ya kan? Tapi sepengalaman saya, saya nggak pernah ditolak orang loh ya. Bahkan di sebuah perusahaan, ada perusahaan di daerah sini itu pernah suruh masuk tanpa syarat loh ya. Ini manajernya langsung, jadi kenal baik. Sebetulnya nggak kenal baik, baru kenal, cuma mungkin ada maunya, terus mungkin melihat dari segi baik saya mungkin kan ya, itu berinisiatif untuk merekrut saya untuk jadi karyawan tanpa syarat. Itu saya tolak. Ditolak sama orang yang punya tato, guys, orang manajer guys. Karyawan itu agar masuk sebagai karyawan, dan dia membodoh-bodohkan saya. Kenapa nggak mau? Ya bodoh, kenapa nggak mau? Apa kerja kamu, berapa gaji kamu? Nah, gua ajaklah main ke rumah manajer itu ya, ke gubuk, bukan rumah ya, gubuk saya. Malam dia datang gitu kan, ya sebagai jamuan. Dia seorang manajer, kalau sekedar jamuan itu saya nggak sanggup untuk jamu. Suguhan yang istimewa nggak sanggup. Jadi apa kepacaraan saya untuk ada perintah-perintah itu memuliakan tamu, itu salah satu yang saya lakukan.
apa yang ada dikeluarin. Nah di saat itu manajer itu katanya sakit kepala katanya kan, untuk pijet-pijet katanya kan. Karena waktu itu masih proses berdirinya perusahaan itu dan banyak kendala, jadi mungkin pusing gitu kan. Nah, ini inisiatif saya ini cuma sekedar ya bantu pijet-pijet dikit ya, pijet dikit, dan itu saya dibayar loh sama dia. Saya nggak mau, dikasihkan ke anak saya 50.000. Pijet-pijet dikit, enak, makasih katanya. Nah, dan hari-hari berikutnya kalau dia nggak datang ke rumah, saya diteleponnya suruh datang. Saya nggak ada ikatan apa-apa loh sama dia. Itu mungkin kalau dari segi Bang Sugi punya skill, punya kemampuan, ada kemampuan lah ya. Jadi Bang Sugi ditawarin dari perusahaan, Bang Sugi nolak. Nah ini gimana kalau yang orang yang biasa-biasa aja, baru mau masuk kerja, terus dia punya tato gitu kan? Nah, itu pasti bermasalah ya Bang. Ya balik-balik lagi yang namanya kalau mau bekerja gitu kan ya. Jadi yang bertato maupun tidak bertato sebetulnya tergantung lagi dengan apa ya, kalau dibilang skill ya rata-rata orang skill kan betul kan ya. Jadi tergantung, kalau saya menyingkapi sih tergantung nasib sih sebetulnya. Bahkan orang-orang yang bertato itu susah cari kerjanya. Sekarang banyak sarjana muda. Ini bapak ini sarjana loh ya Pak. Nggak punya tato, nggak punya kerja. Sama saya bukan sarjana. Ya mungkin kalau tato sih, kalau dari perusahaan sendiri kan pasti kebanyakan perusahaan yang ada di Indonesia tuh, kalau ada orang mau masuk persyaratannya nggak boleh pakai tato. Ya, tapi kalau ada orang dalam bisa masuk juga Pak. Itulah uniknya Indonesia. Jadi sesuatu kadang-kadang kalau biasanya ada kritikan pedas itu dia apa ya? Dia mengibaratkan udang itu jelek karena apa? Udang itu ternyata ada kotorannya di kepala seperti itu kan ya. Tapi terus bukan otak sebenarnya ya, mungkin itulah ya. Karena di kepala dibilang otak. Tapi ternyata sebagian besar orang itu senang makan udang. Mungkin dia secara diam-diam dia lupa dengan kalimatnya otak udang lah, yang udang ternyata punya ini kotoran di kepala gitu. Itu kadang-kadang lupa. Jadi kalau orang bertato ini katanya susah, tapi apalagi kalau ada orang dalam masuk mudah kan. Ya kalau kuliah ambil jurusan orang dalam ya. itu salah satunya kan. Bahkan ada video ini ya, sangat miris, video di mana suatu di perkampungan, di situ ada makanan yang dikepung rame-rame, ada anak kecil yang berharap dikasih, itu ada di belakang sap-sap teman-temannya itu ya. Akhirnya dia nongkrong di paling belakang dan berbekal selembar daun berharap dapat kasih. Nah itu satu-satunya jalan agar dia dapat, itu ada orang dalam, minimal tuh orang dalam lah ya, orang dalam yang perhatikan ya, yang perhatikan ngasih. Itu ada salah satunya. Ya. Jadi sebetulnya kalau cerita tato mau dibahas kemana, mau dibawa kemana, tinggal kepentingannya untuk apa sebetulnya seperti itu. Kalau untuk di era sekarang tato ini ya sudah rata udah nggak asing. Kalau jadi beban tetap jadi beban. Tapi harus siap ini juga Bang, harus siap kayak konsekuensinya tadi. Iya. Lu punya tato gitu kan, punya tato mau kerja, ya lu siapin orang dalam berarti gitu kan. Sebetulnya enggak ya. Enggak itu tadi salah satunya aja. Nah, ya, yang pertama tadi udah aku bilangan nasib ya. Nasib. Itu nasibnya. Tapi ya yang terutama tadi emang benar harus ada orang dalam. Apa Bapak bertato? Tidak. Saya nggak punya tato. Jangan bertato. Ya, bertato. Karena tato itu pengen ganti. Kalau nggak nambah ganti, lama-lama penuh.
bagus. Kalau udah penuh bingung dia. Bingung mau tato di mana. Mau tato di mana lagi. Bahkan ada kawan-kawan sekarang yang tato bola mata. Udah banyak loh ya. Di Indonesia udah ada sekitar 2 atau 3 orang seperti itu kan. Tato bola Tato mata. bola mata jadi hitam semua. Nggak takut pecah bola mata. Kalau buatan Cina bisa pecah. Buatan Tuhan loh ya. Buatan Cina. Kalau buatan Cina saya yakin bisa pecah. Yang jelas sih apa? Itu tadi sih ya, kalau yang mau bertato mau kerja di perusahaan mikir dulu. Terus yang jelas bermasalah ya Bang ya. Bertato mau kerja di perusahaan. Ya, pada dasarnya perusahaan itu kan maunya disiplin, ya kan, menguntungkan. Itu sebuah perusahaan pasti ada moto seperti itu kan. Tapi di sisi lain orang di luar yang sebelum jadi karyawan ini pengen kerja karena apa? Karena dasar untuk mencari uang itu harus kerja kan, betul kan? Terus kerjaan juga dipilih-pilih, paling tidak bergengsi, betul kan? Minimal sebagai karyawan, betul kan? Mau masuk karyawan. Dan rata-rata karyawan yang calon karyawan yang bertato itu biasanya ya pasti di akhir ya, di cancel dulu, betul kan? Artinya dibelakangkan lah ya, dibelakangkan. Kecuali ada orang dalam itu lagi, kecuali nggak ada orang lagi. Kalau ribuan pelamar, ya kan? Kalau ribuan, ya pasti memprioritaskan orang-orang yang rapi, disiplin, kelihatan disiplin ya seperti itu kan ya. Walaupun pada dasarnya itu ada orang yang bertato itu lebih disiplin, lebih berskill sebetulnya kan. Tapi kalau namanya kita itu kembali lagi maka karena tak kenal maka tak sayang seperti itu kan. Kalau terkait dengan melamar kerjaan sebetulnya itu jelas jadi beban. Sebetulnya bukan bebannya si pelamar loh ya. Justru malah bisa jadi bebannya personalia. Iya, ya kan? Ini ada skill tapi kok punya tato gitu. Iya, seperti itu. Tapi balik lagi prioritas. Jadi seseorang yang diprioritaskan, ya kan? Jangankan bertato seperti itu kan ya. Di sebuah swalayan atau apa sejenisnya atau menjadi sekretaris seandainya kan ya, itu seandainya ribuan orang yang melamar kerja di situ untuk jadi seorang sekretaris pribadi lagi ya, itu dari 99 orang itu jelek-jelek semua. Artinya dalam kategori ya tidak cantik sebetulnya kan ya. Tidak cantik, jelek lah ya. Cewek jelek sebetulnya ya. Itu susah lo cari kerja. Ya maaf lah ya, jadi orang jelek lo ya. Maaf lah ya. Itu susah cari kerja. Tapi begitu ada satu orang yang dianggapnya cantik, seksi, menarik, ini mudah. Jadi lebih baik bersyukurlah orang-orang yang cantik itu mudah direkrut, jadi karyawan, jadi kawan, jadi istri, kan ya. Jadi bukan cuma tato aja jadi masalah kan? Ya. Muka jelek jadi masalah. Ternyata muka jelek itu juga bermasalah. Jadi tergantung lagi kita menyikapi sebuah kejadian. Ya jelek-jelek juga buatan Tuhan loh ya, bukan buatan Cina. Yang jelek juga kan belum tentu dia nggak punya skill. Ya sama aja, orang bertato belum tentu orang itu kriminal. Belum tentu juga dia nggak punya skill. Terus satu lagi, yang nakal itu nggak apa-apa loh ya. Nakal belum tentu kriminal, seperti itu kan ya. Nakal belum tentu kriminal. Ya. Nakal tapi ada batasnya. Ada batasnya. Ya nakal siapa sih? Tapi nakal belum tentu kriminal. Ya menyikapi, balik lagi menyikapi sebuah kejadian kita nggak semudah kita ngomong loh ya. Dia nakalnya ya, harus tahu dulu, harus tahu dulu ternyata dia tuh baik gitu kan. Orang bertato ternyata dia budiman,
Tapi ada nggak preman budiman? Ada, Ada. ya kan? Robin Hood. Robin Hood ya. Robin Hood. Gitu ya, betul lah, gitu. bukan, bukan preman ya, rampok budiman. Budiman. Bahkan di sejarah Sunan itu, Sunan Kalijogo, Sunan Raden Said itu, dia melakukan sebuah pencurian dan dibagi-bagikan ke masyarakatnya. Walaupun itu nggak diperbolehkan ya bang. Walaupun nggak Nggak diperbolehkan. diperbolehkan, cuman dilihat kebutuhannya mungkin waktu itu. Itu nggak diperbolehkan kan sama yang punya, sama bapaknya kan, gitu kan. Semua tidak diperbolehkan. Iya. Oke. Ini lanjut lagi sih bang, lanjut lagi kita ke ibadah nih. Beragama dengan menggunakan dengan tato gitu kan. Coba deh bang, yang punya Beribadah tato. dengan tato seperti itu kan ya. Lo yang ibadah tuh bukan tatonya lo ya. Yang beribadah bukan tatonya bang. Oke. Ibadah itu bukan tato. Terus kalau terkait dengan agama, nah agama ini luas. Jadi agama itu apa sih? Gitu kan ya. Dan agama itu luas untuk menyingkapi seseorang beribadah, diterima apa tidaknya, kan? Diterima atau tidaknya, terus sah apa tidaknya, seperti itu kan. Itu ada hukum-hukum di mana orang bisa membatasi hukum-hukum itu pada levelnya. Oh, levelnya sih kayak main game ya. Jadi jadi menurut pandangan ini, kalau di Islam ya, di Islam itu hukum fikih seperti apa, hukum tasawuf seperti apa, hukum ya itu ya, karena saya bukan kiai jadi nggak tahu. Itu akan berbeda-beda untuk menyikapi sebuah tato untuk beribadah. Mungkin kalau di hukum-hukum Pak Ustadz yang ini itu nggak sah loh ya, nggak diterima itu lah ya. Berat sih ya, karena Ya. karena aturannya, tapi yang jelas sih harus bersih kan, beribadah itu harus bersih. Ya bersih di dalam diri maksudnya kan. Bersih ya itu. Nah, terus kebersihan diri itu Nah, sampai di mana kita menilai? Ya, kalau kencing kita itu bersih dari najis katanya kan ya, kita harus najis. Loh, dalam tubuh kita ada kencing loh ya, ada di dalam, ada kotoran juga kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk membersihkannya itu seperti apa kita korek dulu lambung kita biar nggak ada urin dengan Baru sholat. baru sholat. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau cerita di mana keabsahan orang bertato beribadah, walau alam. Karena yang dimasalahkan yang jelas ketika orang bertato sholat tuh diterima apa enggak, itu sih masalahnya kan. Ya, permasalahannya kita juga nanya, Pak Ustadz itu sholatnya diterima pada? Enggak ada yang tahu. Kita kan nggak tahu. Lah sudah. Wallahu a'lam. Jadi ya walaupun bertato sih ya bagusnya sih tetap sholat gitu ya. Kalau Ya, dia sholat. agama Islam ya. Ya, sholat itu kan untuk kita sendiri loh ya. Untuk siapa lagi? Ya. Terus nggak sholat juga nggak apa-apa. Agak sholat ya terserah dia. Iya. Mau masuk Karena neraka. sholat itu Oke. ya untuk diri kita sendiri. Nggak ada keuntungan untuk Tuhan, nggak ada. Jadi sholat kita itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita nggak sholat, ya nggak apa-apa. Gitu kan? Kok ribet ya sampai Oke. tentang ibadah. Saya bukan ahli ibadah. Jadi kalau ibadah mungkin nanti kita bahas lagi ya. Nah, kalau kita sekarang sih ya sebagai masyarakat gitu kan, sebagai yang punya tato nih Bang Sugi, ya sih sama aja sih. Ustadz sekalipun dia nggak tahu kalau ibadah dia tuh diterima apa enggak. Lanjut nih buat ini deh Bang, terakhir pesan buat orang-orang di luar yang masih dia belum pernah punya tato, mau bikin tato dengan alasan seni atau dengan alasan ekspresi, itu gimana tuh Bang? Silakan. Ya sebetulnya hal
seperti ini berat ya buat saya untuk melarang atau menyarankan, itu nggak bisa sebetulnya. Terus terang nggak bisa. Cuma saya sarankan lah ya, saya sarankan kalau mau buat tato itu yang bagus, yang kira-kira kita nggak bosen, ya kan? Yang kira-kira kita sendiri nggak bosen, orang senang, begitu. Kalau emang mau bikin tato, ya kan? Bisa diterima orang, ya kan? Terus ternyata kita senang juga seumur hidup, nggak ada bosannya gitu lah ya, nggak ada bosannya, itu buatlah. Kalau memang dia mau bikin tato. Nah, kalau yang ragu mau buat tato apa nggak usah lah, nggak usah. Kalau masih ragu-ragu nggak usah. Kalau ragu, pengen tato burung jalan, burung but-but atau piring cicak. Karena apa? Gini, mungkin hari ini kita ada ngeh untuk bikin cicak di sini loh, cantik loh ya, ya kan? Oke, mungkin seminggu 2 minggu masih senang ada cicak di sini. Apa nggak bosen? Bosen kan? Oh, coba bikin merpati aja di sini ya, cantik katanya kan. Tapi ada cicaknya di sini. Bahkan merpatinya kalau dibuat besar nggak jadi. Terus dibuat kecil, merpati kecil, loh nanti dimakan cicak. Bingung kan? Jadi saya sarankan kalau ragu mau buat tato, nggak usah buat tato. Kalau ragu nggak usah. Kalau mau ya saya sarankan yang bagus kepada seseorang yang ahli tato, dan satu jarum itu harus steril. Biar bersih. Ya artinya ya kita tetap bertato juga harus sehat loh ya. Karena sehat itu mahal. Untuk apa kata buat tato 1 juta 2 juta terus berobat habisnya puluhan juta gitu kan ya. Benar. Jadi ya itulah Bang ya. Jadi untuk tato ini udah panjang lebar kita bahas. Pesannya juga udah tadi. Jangan bikin tato kalau ragu-ragu. Kalau mau bikin tato yang bagus kalian kalau mau bikin tato. Ya, yang kira-kira kita nggak bosen. Ada nggak kira-kira? Nggak tahu. Usah. Bisa diterima orang banyak gitu. Semua orang bisa menerima. Ada tatonya. Jadi mungkin jadi inspirasi orang lain yang melihat pengen tato ini. Jadi laku jualannya.